Hai sahabat PPG semuanya, tinggal hitungan hari nih, kita akan melaksanakan UKPPG berbasis PCK. Nah, meskipun ketika tidak memberikan secara langsung kisi-kisi materi apa saja yang akan diujikan nantinya, tapi setidaknya ada beberapa materi yang bisa kita pelajari. Untuk video kali ini, milenial lain akan membahas terkait materi tujuan pembelajaran. Kita bahas dulu dari definisi. Tujuan pembelajaran menurut Kemendikbud adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid yang harus dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, teman-teman, dari definisi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan pembelajaran sebenarnya adalah sebuah istilah yang digunakan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia untuk mendeskripsikan kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai atau dikuasai oleh peserta didik di dalam suatu pembelajaran. Oke, selanjutnya kita bahas tentang manfaat tujuan pembelajaran. Untuk kali ini, milenial lain mengambil sumber dari Sukmadinata. Menurut Sukmadinata, ada 4 manfaat tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajar secara lebih mandiri. Kemudian yang kedua adalah memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga adalah membantu memudahkan guru dalam menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang keempat, memudahkan guru untuk mengadakan penilaian. Oke, teman-teman, berikutnya kita bahas tentang komponen tujuan pembelajaran. Dalam menyusun sebuah tujuan pembelajaran, tentu kita tidak boleh lepas dari komponen-komponen yang harus ada di dalamnya. Di dalam kurikulum Merdeka sendiri, tujuan pembelajaran itu memiliki 2 komponen utama yang harus dimuat, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Untuk yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi sendiri merupakan kemampuan yang perlu dibuktikan oleh siswa bahwa dirinya telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kedua adalah lingkup materi, yaitu konten atau konsep utama yang harus dipahami oleh siswa pada akhir satu unit pembelajaran. Untuk format pembelajaran, kita mengikuti format ABCD. Apa saja format ABCD itu? Untuk yang pertama adalah A. A di sini berarti adalah audiens. Audiens ini bisa berupa siswa, mahasiswa, ataupun sasaran didik lainnya. Kemudian adalah B. B di sini adalah behavior. Behavior itu adalah perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar. Kemudian adalah C atau condition, merupakan persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Dan D adalah degree atau tingkat kemampuan yang dapat diterima. Teman-teman, untuk semakin memantapkan pemahaman kita tentang format tujuan pembelajaran, di sini ada satu contoh. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat membuat peta konsep persebaran kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia melalui flashcard dengan tepat. Di sini A atau audiensnya adalah peserta didik itu sendiri. Kemudian B atau behaviornya adalah dapat membuat peta konsep persebaran kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan C atau condition adalah melalui flashcard. Dan D atau degree adalah dengan tepat. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun tujuan pembelajaran. Untuk yang pertama, kita harus melakukan analisis setiap dimensi profil belajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan pembelajaran pada suatu fase. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi. Ingat ya, kompetensi tadi ada 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga adalah menentukan materi utama atau konten inti dari suatu pembelajaran berdasarkan analisis capaian pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang keempat, menentukan dan merumuskan tujuan pembelajaran yang memuat kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, konten,
serta kebermaknaan di dalam pembelajaran. Dan yang kelima adalah menentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Ini sangat penting ya teman-teman, menentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Untuk apa? Karena biasanya kalau kita tidak menentukan jam pembelajaran di awal, biasanya akan molor atau melebihi batas yang telah ditentukan. Akhirnya nanti akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran yang lainnya. Untuk yang terakhir, kita membahas tentang cara mengukur keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Teman-teman, setelah tujuan pembelajaran ditentukan, tentu dilaksanakan sebuah proses pembelajaran di mana dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan ini, guru tentunya perlu menentukan kriteria apakah seorang siswa itu berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan oleh guru untuk menentukan kriteria siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Yang pertama, kita bisa menggunakan deskripsi kriteria. Yang kedua, kita bisa menggunakan rubrik. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan skala atau interval. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas tentang contoh rubrik ya. Kenapa kita harus membahas contoh rubrik? Karena biasanya banyak sekali teman-teman yang masih bingung cara membuat sebuah rubrik penilaian. Untuk kali ini kita membuat contoh rubrik penilaian untuk keterampilan 4 atau KI 4. Nah, di mana di sini ada beberapa hal yang harus kita tentukan. Yang pertama, kita harus menentukan aspek terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 aspek, yaitu aspek kerjasama, kesesuaian, dan presentasi. Ini biasanya dilaksanakan setelah kegiatan berkelompok ya teman-teman. Oke, untuk aspeknya ada 3 tadi. Selanjutnya kita menentukan kriteria penilaiannya teman-teman. Nah, di sini ada kriteria penilaian sangat baik, dan perlu bimbingan. Untuk sangat baik akan mendapatkan skor 3, untuk baik akan mendapatkan skor 2, dan perlu bimbingan mendapatkan skor 1. Di masing-masing aspek kita harus menentukan apa saja perolehan-perolehan siswa dalam pembelajaran. Misalkan, untuk kerjasama, jika siswa mampu berkolaborasi dengan teman satu kelompok, ditunjukkan dengan ikut mengerjakan soal, siswa akan memperoleh skor 3. Sedangkan untuk siswa yang mampu berkolaborasi dengan teman satu kelompok tetapi cenderung diam dan tidak aktif mengerjakan tugas akan mendapatkan skor 2. Untuk peserta didik yang tidak dapat mengikuti berkolaborasi ditunjukkan dengan tidak ada partisipasi dalam mengerjakan tugas maupun berkomunikasi akan mendapatkan skor 1, di mana ketika akan mendapatkan skor 1 perlu bimbingan oleh guru. Selanjutnya, setelah kita menentukan rubrik tersebut, kita perlu merumuskan penilaian. Nah, untuk nilainya kita ambilkan dari skor yang diperoleh dibagi dengan skor keseluruhan dikali dengan 100. Oke, teman-teman. Itu adalah bahasan dari tujuan pembelajaran yang dapat milenial lain sampaikan. Terima kasih, semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini ya, dan semoga beruntung serta kita semua bisa lulus tes PCK. See you next time and see you next video. Bye bye.